Raspendika Tamurano, Tamurano. Raspendika Tamurano, Tamurano. Edukatif dan inspiratif. Raspendika Tamurano. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan Murno, alhamdulillah kita berjumpa kembali di program podcast radio visual ya Raspendika Tamurno. Radio streaming pendidikan Aceh Tamurno, Tekomdik Aceh Media Edukasi Resonansi Online. Nah, kita berjumpa dalam program podcast yang sering kita beri judul Speak, seputar pendidikan Aceh kita. Dan pada kesempatan hari ini, alhamdulillah di episode kali ini, kami kiranya akan mengetengahkan materi yang kiranya cukup penting dan sering sekarang ini sedang digalakkan. Tepat sekali pada kesempatan hari ini kita mengundang salah seorang kepala sekolah yang saya sendiri tahu ya sebagai host Daniel Abdi tahu betul dengan narasumber ini yang memang cukup cekatan membina sekolahnya selama ini. Assalamualaikum Ibu Hasnidar. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Baik ya, sehat. Bagaimana kegiatan hari ini? Kegiatan terakhir? Alhamdulillah sangat menyenangkan dan sangat berenergi. Iya, saya tahu Ibu Hasnidar ini memang punya energi ataupun energik lah selaku kepala sekolah. Rekan Murno, bahwa Ibu Hasnidar ini adalah kepala sekolah di SMA Negeri 13 Banda Aceh. Ini sebenarnya sekolah yang kemarin-kemarin itu yang saya tahu yang perlu memang digenjot supaya mutunya naik. Tapi itulah ditempatkan Ibu Hasnidar di sana, sekolah ini terakhir. Baik Ibu Hasnidar, ini kita berbagi pengalaman lah ya, apalagi Ibu sebagai kepala sekolah ya, tentu akrab sekali bagaimana manajemen ataupun mengelola pendidikan di satuan pendidikan. Nah, salah satu yang paling penting yang kita coba bicarakan pada kesempatan hari ini adalah tentang kualitas pembelajaran, yang mana satuan pendidikan tentu dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas sendiri kan juga ada parameter, ada indikator-indikator. Nah, salah satunya itu bisa dilihat melalui rapor pendidikan. Kan begitu ya, report-report semuanya. Nah, dari hasil rapor pendidikan itu, nanti satuan pendidikan dapat melakukan satu refleksi dan evaluasi atas kualitas pendidikan yang dicapai di satuan pendidikan tersebut. Selain itu, hasil rapor pendidikan juga dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan berbasis data. Nanti kita kupas ini Bu, bagaimana data-data apa saja yang bisa didapat dari rapor pendidikan tersebut. Dan ini tentu akan menjadi data yang tepat dan akurat, sehingga akhirnya dapat membantu proses peningkatan kualitas belajar mengajar di satuan pendidikan. Baik, pertanyaan pertama ini Bu Hasnidar ya, kira-kira atau dari pengalaman Ibu selaku kepala sekolah di SMA Negeri 13 Banda Aceh, apa saja sebenarnya pengalaman-pengalaman Ibu di satuan pendidikan yang Ibu bina untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam bingkai tadi untuk
menggunakan rapor pendidikan. Silakan Ibu Oke, Hasnida. baik. Terima kasih Pak Daniel. Ya. Jadi kalau kita melihat hasil dari rapor pendidikan dari satuan pendidikan, itu bisa diakses oleh siapa saja dan oleh semua sekolah punya datanya. Nanti masing-masing sekolah itu akan melihat bagaimana potret sekolahnya. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, berdasarkan rapor pendidikan yang kita lihat sekarang ini, kita masih perlu banyak meningkatkan di kualitas pembelajaran sehingga nanti menghasilkan peserta didik yang cemerlang. Nah, kalau disarankan itu ada suatu wadah, namanya itu adalah komunitas belajar. Ya. Oke, atau disingkat dengan Kombel. Mungkin kalau dulu namanya itu MGMP. Iya. Nah, jadi ada musyawarah guru mata pelajaran. Nah, kemudian kalau sekarang Kombel itu sudah diberikan sedikit clue-cluenya apa yang bisa dilakukan di situ dan bagaimana sih Kombel itu dijalankan, seperti itu Pak Daniel. Iya. Itu Kombel tadi adalah upaya. Jadi memang rapor pendidikan ini seperti yang Ibu Hasnida jelaskan tadi, ini dia ada berbeda juga dengan rapor untuk murid, untuk siswa. Berbeda ya. Sehingga kita semuanya masyarakat ataupun pemangku kepentingan di pendidikan ini dapat melihat, mengakses ya Bu ya, sehingga kita tahu bagaimana sebenarnya pendidikan ini bisa menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya di satuan pendidikan sekolah ya Bu ya, masyarakat, orang tua apalagi kita tahu kolaborasi, ya kata-kata kolaborasi sangat tepat Ibu. Nah, saya ingin Ibu Hasnida bisa lebih jauh ini. Tadi ada disebutkan Kombel yang dulu disebut MGMP. Ini apa-apa saja yang dilakukan di Kombel ini Bu, sehingga untuk meningkatkan ini Bu? Baik, jadi Kombel itu atau komunitas belajar itu adalah wadah tempat guru berkolaborasi. Iya. Guru memecahkan apa-apa yang mereka temui di dalam kelas. Iya. Kemudian di dalam Kombel itu juga guru dapat menyusun perangkat pembelajarannya. Kemudian juga di Kombel guru bisa menyusun asesmen atau instrumen-instrumen yang digunakan. Kemudian juga guru bisa berkomunikasi atau berdiskusi dengan guru lain untuk membicarakan metode apa yang cocok untuk menyampaikan sebuah konsep. Nah, jika itu dilakukan, insya Allah semua guru itu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didiknya. Dengan endingnya menghasilkan hasil belajar yang baik, seperti itu. Oh iya, berarti di situ erat kaitannya pembahasan kurikulum mungkin yang lebih prosentasenya lebih besar ya. Kemudian juga teknis penyampaian ya, namanya istilahnya? Metode atau strategi pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru pada saat dia melakukan proses pembelajaran di dalam kelas begitu. Iya. Baik, ini adalah salah satu upaya tadi dengan Kombel ini. Nah, pengalaman di SMA Negeri 13 ini Bu Hasnida, bolehlah kita berbagi ini. Bagaimana strategi Ibu untuk mengaktifkan ataupun memberdayakan Kombel ini Bu? Iya, baik. Terima kasih Pak Daniel. Memang sekolah saya dibandingkan dengan sekolah lain, kita punya perbedaan, baik inputnya untuk peserta didiknya, juga outputnya pastinya. Nah, di tahun kedua saya memimpin sekolah tersebut, saya dengan melihat rapor pendidikan sekolah kami, saya mengaktifkan Kombel tersebut. Nah, kebetulan di sekolah saya memang gurunya tidak banyak.
Kombel itu bisa berdasarkan mata pelajaran, bisa juga dengan rumpun mata pelajaran. Karena di sekolah saya gurunya itu dalam satu bidang studi hanya 1 orang atau 2 orang, sehingga saya membuat kombel itu berdasarkan rumpun pelajaran. Jadi ada rumpun IPA, ada rumpun IPS, kemudian ada rumpun bahasa, dan juga ada rumpun budi pekerti. Nah, kemudian teknik pelaksanaannya. Berdasarkan pengalaman saya menjadi ketua NGMP Kimia Kota Banda Aceh, saya melihat bahwa kalau kita membuat kegiatan itu di siang hari, guru pasti punya keperluan lain, punya juga keluarga yang harus dilakukan. Nah, sehingga saya mencoba untuk melakukan kombel itu tetap di waktu kerja di pagi hari, tetapi saya membuat rosternya itu. Jadi saya bagi. Kalau rumpun IPA saya ambil misalnya di hari Senin, maka guru-guru IPA pada jam 9 sampai jam 12 itu tidak mengajar. Jadi mereka disitulah mereka duduk untuk membahas apa-apa yang perlu dibahas. Nah, jadi tidak terganggu jam pelajaran, tetapi mereka punya waktu untuk belajar. Nah, jadi guru kan memang harus 37,5 jam berada di sekolah dalam 1 minggu. Jadi kita memang di sekolah kita masuk jam 7.30, pulang jam 14.30. Nah, otomatis karena memang sekolah kami tidak banyak, ya hanya 6, sehingga mudah untuk mengsetnya. Tapi kalau memang kita mau, insya Allah itu bisa diatur. Nah, jadi nanti mata pelajaran lain atau rumpun lain pada hari yang berbeda. Nah, kegiatan itu terus dilakukan dan dipimpin oleh seorang koordinator kombel. Nah, jadi kegiatan itu setiap minggunya berjalan. Nanti koordinator kombel akan membuat laporan kepada saya sebagai kepala sekolah dalam 1 bulan atau 2 bulan sekali dibuat laporannya apa-apa saja yang sudah dibahas. Nah, jadi itu punya punya jadwal tersendiri dan siapa narasumbernya. Nah, narasumbernya dari teman-teman kita juga, guru yang ada di situ yang memiliki kompetensi lebih. Nah, kebetulan di sekolah saya juga ada guru penggerak. Nah, jadi guru tersebut bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman yang lain, di kombel-kombel yang lain. Seperti itu. Dan setelah saya pantau langsung Pak Daniel. Betul. Jadi setiap kegiatan itu saya ikut. Saya melihat langsung bagaimana perkembangannya. Ketika perlu ada masukan-masukan dari saya, langsung saya lakukan. Dan alhamdulillah guru-guru senang. Sehingga waktunya itu bermanfaat. Nah, bermanfaat untuk mereka saling belajar. Nah, apalagi sekarang kalau di PMM itu banyak topik-topik yang bisa kita pelajari. Karena itu adalah tempat atau untuk mencari ilmu kita, bahan ajar kita di situ, ya, supaya kita proses pembelajarannya. Karena di PMM itu sudah lengkap, Pak. Kalau kasusnya seperti ini, bagaimana cara menangannya? Jadi kita bisa berliterasi lah di situ. Nah, cuma sekarang apakah guru itu mau atau tidak saja? Untuk menggunakan sumber belajar tadi. Nah, sekarang itulah yang harus kita tingkatkan. Upaya-upaya itulah yang harus kita lakukan. Nah, jadi seperti itu Pak Daniel. Jadi setiap hari itu ada hari kombel untuk guru. Nah, untuk mengisi jam-jam kosong mereka yang bermanfaat seperti itu. Saya percaya juga dengan kombel ini pasti guru ini semakin kompetitif deh, Bu. Betul. Dan di situ mereka berkolaborasi. Mereka bisa menanyakan ketika ada menemukan hal-hal yang terjadi di lapangan, di kelas. Nah, mereka diskusikan karena guru itu nggak mungkin dia sendiri. Dia bisa berdiskusi dengan teman-teman guru yang lain untuk memecahkan masalah itu tadi. Nah, mungkin ada guru lain yang juga menemukan masalah yang sama dan melakukan solusinya. Nah, disitulah tempat mereka berbagi. Betul. Dengan berkolaborasi, insya Allah semuanya itu bisa diatasi. Guru itu memang harus berbagi dan berkolaborasi, tidak mungkin sendiri. Karena guru itu bukan Superman, bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Seperti itu, Pak Daniel.
Tapi yang memang kalau super memang waktunya saya lihat. Ya. Wah, karena begini, setelah pembelajaran, melakukan pembelajaran di depan Iya. kelas, itu memang terkadang masuk satu pelajaran, katakanlah 2 jam ya Bu ya, Iya. 2 kali 45 menit. 2 kali 45 menit. Tapi di dalam otak tuh pemikirannya sampai 24 jam. Itu yang saya lihat super kayak Bu. Iya. Ya Bu ya. Paling guru kan mengajar tuh cuma 4 jam. 4 Pak. jam. Iya, betul. Paling maksimal kalau kelasnya banyak ya 6 jam. Nggak mungkin juga 8 jam satu hari itu mereka mengajar, tidak. Cuman mereka ada waktu untuk melakukan administrasi yang lain, Iya, untuk belajar, untuk belajar. untuk berbagi pengalaman Iya, seperti iya. itu. Ya kadang-kadang kalaupun mungkin nanti ada melakukan PR, periksa PR lagi di rumah. Tapi sekarang sudah kita minimalisir ya PR ya, Oh, tugas-tugas begitu ya? ya. Iya. Oh, Tidak iya. boleh banyak-banyak lah. Iya. Karena anak juga perlu juga untuk bersosialisasi Sosialisasi, masyarakat. betul, ya. Perlu juga menelaah ilmu agama, mengaji ya Iya, kan. betul. Kalau semua guru kasih PR, nanti anak-anak nggak bisa bermain lagi. Iya. Paling 1 soal supaya mereka mengulang belajar. Itu Betul, aja. betul. Nggak boleh juga banyak-banyak sekali. Kalau ada 5 pelajaran 5 kasih PR, sayang juga siswanya. Aduh, semakin menarik rekan Murno dengan Ibu Hasnidar ini ya. Kemudian saya ingin juga kepada Ibu Hasnidar bahwa dalam rangka tadi meningkatkan kualitas pembelajaran ini selama ini Bu ya. Kalau dari pengalaman Ibu di Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Banda Aceh, yang juga sekaligus ini sekarang Ibu menjadi ketua biru juga nih, pengembangan karir guru PGRI Aceh. Tapi kita lebih fokus ke kepala sekolahnya dulu nih Bu ya. Bahwa praktik apa saja nih Bu ya yang bisa katakanlah tadi punya hubungannya dengan Kombel ini agar bisa membantu siswa murid-murid ini untuk katakanlah semangat spirit belajarnya itu lebih baik, lebih meningkat ataupun juga membantu anak-anak murid, siswa-siswa dapat menyerap pembelajaran. Oke. Jadi Pak Daniel itu kan dalam Kombel itu tadi seperti yang saya katakan tadi, guru bisa bertukar pikiran atau berdiskusi dengan terkait apa yang terjadi di dalam kelas. Kemudian guru juga bisa menyiapkan perangkat pembelajaran secara bersama-sama, berkolaborasi, betul. sehingga meringankan tugas guru. Kemudian juga di dalam Kombel itu guru bisa menyusun asesmen atau instrumen-instrumen yang digunakan untuk melihat hasil belajar siswa. Nah, secara bersama-sama juga. Kemudian guru bisa berdiskusi bagaimana metode apa, strategi apa yang cocok ketika mengajarkan konsep A misalnya. Nah, jadi kalau nanti guru itu sudah menemukan bahwa untuk mengajarkan konsep ini dengan metode A atau dengan strategi ini, maka hasil belajar itu kan jadi perubahan, jadi lebih menarik. Nah, kalau sudah menarik proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, maka hasil belajar juga akan meningkat. Nah, jadi guru itu harus mengupgrade terus ilmu pengetahuannya. Jadi belajar juga melalui sesama teman sehingga proses pembelajaran itu nggak monoton. Betul. Jadi bisa bervariasi, kita diskusikan di dalam komunitas belajar. Iyalah Bu, karena memang kita katakan ya segmennya ataupun target guru-guru ini kan siswa kan begitu juga. Tentu siswa sendiri ya selaku manusia biasa begitu juga punya katakanlah ya yang sifatnya psikologi dari mereka psikologis mereka dalam menghadapi berbagai macam kehidupan sebelumnya, kemudian dalam penyerapan pembelajaran itu sendiri di depan kelas. Nah ini juga saya kira jadi bagian juga yang dibahas kali Bu ya di Kombel ini. Baik, tentu ini sejauh pengamatan Ibu ya. Strategi Kombel ini Bu ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tadi apa saja kira-kira yang kiranya
diperlukan untuk meningkatkan kualitas Kombel ini Bu ya. Karena bisa jadi dengan keterbatasan yang ada waktu Kombel ini, sehingga perlu ada satu kiranya perbaikan bersama, keterlibatan orang tua kah atau bagaimana itu Bu? Ya. Oke, baik Pak Daniel. Jadi memang komunitas belajar ini diikuti oleh para guru yang ada di satuan pendidikan ya. Nah, kemudian pada saat guru itu melakukan diskusi dari kejadian-kejadian itu, memang peran orang tua sangat perlu dalam berkolaborasi. Karena apa? Komunikasi antara guru dengan orang tua itu sangat diharapkan. Ya, mungkin kita harus mengetahui juga bagaimana latar belakang peserta didik kita, bagaimana lingkungan di sekitar rumahnya. Itu kita harus tahu. Dengan berkomunikasi, insya Allah kita bisa melakukan membahasnya di komunitas belajar. Nah, jadi memang salah satunya itu ya kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua peserta didik tentunya. Itu harus tetap dilakukan. Kemudian supaya Kombel ini bisa berjalan, memang itu peran penting dari seorang kepala sekolah. Kepala sekolah harus memahami, harus punya trik juga bagaimana supaya Kombel itu bisa berjalan dengan baik dan tetap dengan semangatnya. Karena memang untuk mengubah zona nyaman itu memang perlu sesuatu trik yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah, tanpa dengan memaksa, tapi kita menghimbau menghimbau supaya guru itu terus mengupgrade dirinya dengan motivasi. Jadi kepala sekolah juga ikut terjun seperti itu. Jika hanya memerintahkan saja. Jadi bersama-sama yuk kita kepala sekolah juga boleh sekali-sekali kasih materi, menjadi narasumber di Kombel itu dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Jadi guru itu juga merasa dia diajak untuk berpikir, diajak untuk berdiskusi seperti itu. Itu yang sangat penting oleh seorang kepala sekolah seperti itu. Nah, ini Bu juga ada sedikit memang mewakili saya juga sebagai masyarakat biasa walaupun bertugas di pendidikan, tentu kan terasa memang begini juga Bu. Sebuah sekolah itu memang erat kaitannya kemajuan sekolah itu dengan kepala sekolahnya ini. Ini sebagai motor penggerak nih, sebagai lokomotifnya kan begitu ya. Bagaimana power dari kepala sekolah? Setuju ya Bu ya, seperti itu betul. Ibu ya. Iya. Semuanya itu tergantung oleh pimpinannya. Kalau bagus kita melakukan, maka hasilnya juga bagus. Makanya kita sebagai kepala sekolah ya bukan hanya duduk di ruangan. Ayo kita bersama-sama untuk melihat apa yang terjadi di dalam kelas, ya kan. Walaupun supervisi ada, tetapi kan nggak selalu supervisi. Tapi dengan kita berkeliling aja di sekitar sekolah, setidaknya itu juga sesuatu yang membuat guru itu juga lebih ini. Dan satu lagi ini, contoh teladan. Betul. Nah, kita nggak hanya meminta guru, tapi kitanya ini sebagai kepala sekolah. Nah, pertama kedisiplinan. Nah, kepala sekolah itu kan harus lebih awal lah datangnya dan lebih telat lah pulangnya kan seperti itu. Karena beban kita sebagai kepala sekolah kan sebagai contoh lah. Contoh. Kalau kita sudah memberikan contoh, guru tuh nggak perlu kita bilang lagi. Dia dengan sendirinya akan berbuat juga. Nah, dari yang tidak disiplin menjadi disiplin seperti itu. Kedisiplinan, kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan guru. Nah, jadi guru itu kan enggak perlu kita dikte. Ya, kita ajak bertukar pikiran. Bagaimana supaya keberkahan yang kita peroleh dari apa yang diberikan ke kita. Jadi akuntabilitasnya, tanggung jawab kita itu sebagai pemimpin itu bagaimana? Ya, memang selaku guru ya, kalau Ibu Hasnida sebagai pemimpin dari guru-guru kan begitu katakanlah seperti itu, kepala sekolahnya ini kan
aspeknya banyak sekali, bukan saja kurikulum, tapi hal-hal yang lainnya, memikirkan sarana prasarananya, kemudian bagaimana juga memotivasi guru-gurunya di sana, karena memang kita sadar lah Bu ya, profesi pendidikan, profesi kita bergelut di pendidikan ini kan kiranya menjadi, saya ingat sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan kita yang baru Pak Martunis pada awal kemarin itu, bahwa pendidikan ini juga kita sebenarnya membawa misi seperti misi Nabi Muhammad lah. Betul. Datang untuk memperbaiki akhlak dulu kan begitu ya. Betul. Dan semuanya harus dengan dedikasi yang tinggi. Betul. Semakin menarik nih Bu, tapi ini waktunya kita udah terbatas. Ingin kita ngobrol lagi, tapi nanti boleh juga punya mungkin sosial media, Instagram sekolahnya. Insyaallah. Nanti kita cantumkan di sini Bu ya. Boleh. Apalagi sekolah ini kan juga ingin dilihat sama masyarakat. Betul. Wah, inilah aktivitasnya yang dilakukan ya. Oke, nanti ada Instagram ya sekolahnya Bu ya? Ada, Bapak, Oh, ada. mantap. Ada Facebook apa segala macam. Mungkin Iya, juga ada website ya media Bu ya? sosial, ada. Oke. Baik, nanti kita cantumkan. Siap. Nanti masyarakat bisa melihat ini ya. Betul. Apakah yang udah Ibu Hasnidar cerita ini benar nggak nih? Iya, insya Allah. Insya Allah. Karena kita salah satu Iya. juga sekolah Iya, Bu. kampanye sekolah sehat, Bapak. Nah, jadi kan ini kan kalau sosial media kan bagian dari akuntabilitas Iya, dong Bu, betul. iya kan? Oke. Baik, jadi ini yang terakhir aja Bu ya. Ada nggak trik yang terakhir ini Bu ya? Bagaimana kiranya siswa-siswa ini dapat memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum ataupun ya parameter indikator-indikator yang ada, yang kita sebut kualitas, dan kualitas ini juga mengikuti tren zaman sekarang ini Bu. Bisa Ibu kasih tahu Bu? Baik, oke. Di sekolah saya sudah mulai mengajak guru untuk menggunakan digitalisasi. Iya. Ya, jadi guru-guru pada saat menyampaikan proses pembelajaran itu harus menyiapkan LKPD untuk peserta didik, Ya. kemudian juga menggunakan LCD-nya untuk ditayangkan. Iya. Nah, apalagi sekarang kan pembelajarannya berdiferensiasi. Iya. Nah, jadi ada gaya-gaya belajar masing-masing peserta didik. Ada peserta didik memiliki gaya belajar auditori, ada visual, dan ada kinestetik. Ya. Nah, jadi guru-guru kita ajak nggak monoton. Ya. Nah, mungkin ada anak-anak kita yang lebih suka untuk melihat Ya. videonya. Jadi kita minta guru itu menyiapkan bahan ajar untuk persepsi dan motivasinya. Saya minta guru menayangkan video. Iya. Nah, jadi dari video itu nanti mereka akan ada timbul rasa ingin tahunya. Nah, jadi itu dipersiapkan. Alhamdulillah sekolah saya juga sudah mulai menggunakan media Canva. Nah, jadi guru-gurunya membuat perangkat pembelajaran dengan media Canva. Jadi lebih menarik, Keren. dan penyampaiannya juga harus lebih menarik. Betul, Sesuai dengan tuntutan kita sekarang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, seperti itu. Jadi ada yang menyiapkan kontennya melalui PowerPoint kah, atau bahan ajar yang lain, atau permainan-permainan seperti itu. Jadi kita sekarang ketika saya masuk ke SMA 13 itu memang saya pertama sekali membedah lingkungan. Betul. Bersih dan indah, estetika. Betul. Kemudian saya mulai juga dengan kedisiplinan. Saya berikan contoh dari saya dulu. Kemudian sekarang saya sudah mulai ke kualitas pembelajaran. Ya, itulah salah satunya guru menyampaikan proses pembelajaran itu berdispensasi. Menggunakan media.
gunakan teknologi. Iya. Nah, itu sudah dilakukan dan hasilnya sangat signifikan. Jadi anak-anak belajar biologi misalnya. Nah, juga mereka mengunjungi tempat-tempat yang bisa dikunjungi sesuai dengan konten materinya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi hanya menonton dengan metode ceramah. Iya, betul. Jadi itu dikombinasi kalau metodenya. Iya. Jadi ada media yang digunakan juga sehingga ada terjadi interaktif yang menarik seperti itu. Luar biasa. Ibu Hasnidar, jadi masih ada satu lagi yang terakhir, Ibu. Tadi memang saya katakan satu yang terakhir. Kiranya Bu, dari pembicaraan tadi, diskusi kita tadi ya, apa sebenarnya poin-poin penting bagaimana kita meningkatkan kualitas di satuan pendidikan? Karena saya tahu Ibu Hasnidar dari SMA 13 di sana kemarin tuh muridnya mesti dihalu-halu untuk masuk ke sini, di promosi berat Ibu ya. Iya, 42 siswa Bapak, saya masuk di situ. Sekarang alhamdulillah sudah 100 Bapak. Alhamdulillah 2 ya. tahun saya di situ. Iya. Sudah bertambah siswa. Insya Allah ini tahun ini PPDB ini bertambah ya Pak ya. Kita Alhamdulillah. siapkan 6 kelas, mudah-mudahan banyak nanti siswa yang masuk ke SMA 13 Banda Aceh. Iya, itu tadi Bu kan. Jadi tentu ya, ada usaha-usaha yang telah dalam 2 tahun ini dilakukan tuh Bu. Iya. Oke, bisa berbagi dulu Bu. Ini akan menjadi satu poin-poin penting untuk tentu saja ujungnya meningkatkan kualitas pembelajaran. Iya, baik. Ya itu tadi cerita saya. Nah, Saya pertama sekali datang ke situ, saya melihat bagaimana kondisi sekolah. Iya. Memang saya di Banda Aceh, tetapi saya tidak pernah tahu SMA 13 itu di mana. Jadi padahal tuh di 0 kilometer kota Banda Aceh padahal ya. Nah, sehingga saya datang ke situ, saya melihat, oh, saya mulai dari sini. Dari lingkungan sekolah. Yeah. Nah, ketika sekolah itu sudah bersih dan nyaman, maka warga yang ada di sekolah itu juga akan betah di sekolah. Yeah. Itu pikiran saya. Dan masyarakat akan melihat, wah ini sekolah loh, indah loh. Nah jadi dari warnanya yang krim saya ubah menjadi hijau Pak Daniel. Paketnya dulu. Iya, saya kan? mau packagingnya bagus gitu kan. Saya eye-catching. saya semua ruangan saya bedah. Dengan bersama-sama Dewan Guru. Kenapa kita nggak punya duit? Kenapa siswanya sedikit? Cuma 42. Iya, Toh iya. otomatis dana bosnya nggak banyak. Nggak banyak. Nah, untuk merubah itu semua kan perlu dana. Iya, Maka betul. kami bersama-sama Dewan Guru Iya. dan semua warga sekolah ada tenaga kependidikan dan pendidiknya itu kami berkolaborasi. Komite juga mungkin Iya, diajak. betul Bapak. Jadi saya ajak, ayo kita mau nggak berubah seperti ini. Iya. Maka bisa Bu, kami mau. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya lemparkan dulu. Saya lemparkan. Oh Bu, kita bisa buat seperti ini Bu. Iya. Alhamdulillah, teman-teman mau menyedekahkan dana sertifikasinya untuk sekolah. Iya. Alhamdulillah, berubahlah sekolah itu. Pertama lingkungannya dari krim menjadi hijau, dari bunganya sedikit menjadi banyak. Saya juga melakukan pembibitan tumbuhan supaya tidak dibeli bunga-bunganya. Nah, kemudian saya ajak guru untuk disiplin. Ayo, saya mulai dari saya dulu. Nah, biasalah kalau selama ini mungkin zona nyaman juga saya ajak. Yuk, pagi-pagi saya sudah datang. Saya jam 7 kurang sudah di sekolah, Bapak. Betul, Itu contoh yang saya berikan. Kemudian terjadi perubahan, guru mengikuti. Nah, setelah itu terbentuk, yuk kita tingkatkan kualitas pembelajaran. Nah, saya ajak guru-guru pertama sekali setiap habis zikir, dulu ada zikir ya di masanya Pak Takwala. COVID. Iya, jadi saya habis zikir itu nggak saya matikan. Saya setel video-video pembelajaran. Saya ajak guru-guru sambil sarapan juga. Yuk kita dengarkan, kita lihat bagaimana pembelajaran-pembelajaran yang interaktif. Nah, itu yang saya lakukan. Saya lakukan terus sambil saya melakukan monitoring juga. Saya ajak berdiskusi. Yuk kita
kita lakukan. Ada guru-guru yang lebih saya ajak untuk menjadi tutor sebaya. Iya, Seperti itu, kasih contoh. Nah, saya juga sempat menjadikan model untuk mengajar, Pak. Kebetulan saya pas supervisi guru kimia, karena saya bilang studi kimia. Iya, iya. Setelah saya supervisi, saya minta waktu. Boleh saya kasih waktu untuk saya, Bu, anak-anak? Saya siap, Bu. Nah, saya mengajar dengan materi yang diajarkan tadi. Alhamdulillah, siswa memberikan apresiasi dengan berpikir enak ya, gitu kan. Kemudian saya tanya, gimana Ibu setelah Ternyata tidak sulit gitu ya, kan jadi gitu saya ya. bilang ini udah 2 tahun nih saya nggak mengajar. Iya. Saya mau tes dulu ini, masih ada nggak nih ilmu kimianya? Iya. Alhamdulillah, ternyata itu menjadi contoh. Jadi contoh, Dan guru itu mau belajar lebih lagi. Ya maklum karena guru kimia yang ke tempat saya itu dia sudah 17 tahun nggak mengajar kimia. Mengajar pelajaran lain. Nah, jadi dia P3K ke situ. Saya kasih contoh. Nah, itu salah satu trik juga bagi saya menjadi role model. Jadi role model. Jadi kita nggak bilang-bilang aja, nggak suruh begini guru gini, tapi saya kasih contoh. Betul. Nah, jadi keteladanan itu sangat penting. Iya. Nah, ketika itu dan dalam rapat rutin, di dalam raker, saya karena saya merupakan juga salah seorang narasumber nasional, KK13 juga sering dipakai di Dinas Pendidikan, juga sering ke daerah-daerah, dan saya juga sering memberikan materi di webinar-webinar. Nah, jadi itu saya berikan juga kepada guru-guru saya. Jadi apa yang saya miliki, saya sampaikan. Ayolah kita berubah. Nah, udah bagus Bapak Ibu semua. Yuk kita upgrade lagi. Nah, seperti itu. Walaupun memang siswa kami itu beda dengan sekolah lain. Apa itu? Kita kan anak-anak di situ anak-anak dari kalangan-kalangan menengah ke bawah, anak-anak pemulung, anak-anak nelayan. Jadi perlu support yang sangat maksimal. Bagaimana caranya seperti itu, Pak? Iya, Raka Murno itu sekolahnya lokasi Lampulo ya, Bu ya? Di Kampung Jawa, Pak. Kampung Jawa. Kampung Jawa, daerah pesisir. Daerah pesisir. Ya, daerah tempat pembuangan sampah ya, tempat akhir. Nah, jadi di situ banyak pemulung-pemulung. Nah, jadi memang yang sekolah di situ pada umumnya dari kalangan anak pemulung juga anak nelayan. Dan memang harus kepala sekolah yang super ya. Alhamdulillah, mungkin memang Allah mentakdirkan saya di situ untuk berbuat. Alhamdulillah sudah ada perubahan. Bu, ya. Saya mohon pahala aja dari Allah, keberkahan. Betul. Itulah makanya profesi seorang guru ya kan sebagai untuk hajat hidup dan juga kita mengharapkan ilmu yang berguna untuk orang lain merupakan satu amal jariah ya Bu ya. Menarik sekali Bu, Ibu berbagi pada kesempatan hari ini ya di Raspendika Tamurno, radio streaming pendidikan Aceh, Tekomdik Aceh Media Edukasi Resonansi Online. Akhirnya kita sudah berada di batas pertemuan. Lain kali masih mau lah Bu ya kita kita berbagi lagi Bu ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih Rakan Murno. Kita jumpa lagi dalam episode podcast Speak lainnya dari Raspendika Tamurno. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.